Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Baik, di edisi kali ini ya saya ingin berbagi buat para sahabat Bunda yang sedang galau ya atau ya sakit hati karena suami Bunda di sini selingkuh dengan wanita lain. Nah, terutama suami-suami yang gak hanya selingkuh tapi berniat ingin menikahi selingkuhannya dan menduakan Bunda. Wah, ini istri mana ya Bun yang gak sakit hati kalau hal seperti ini itu terjadi dalam rumah tangga kita. Nah, Bunda jangan khawatir ya, karena di sini saya akan berikan 4 amalan yang semoga Bunda bisa praktekkan di rumah. Amalan ini insya Allah mustajab ya, serta memiliki dalil yang kuat. Dan amalan ini itu pernah dilakukan oleh seorang istri yang saat ini suaminya sudah sadar atas kesalahannya, lalu membatalkan rencananya menikahi selingkuhannya dan kembali ke istri. Nah, ini penasaran kan Bun, seperti apa sih amalannya? Oke, sebelum saya bagikan, saya ingatkan ya buat sahabat Bunda yang punya masalah rumah tangga dan membutuhkan bimbingan profesional supaya kembali harmonis, bisa dikonsultasikan dengan saya secara langsung melalui nomor yang ada di sini ya, atau klik link yang ada di bawah video ini. Oke, kita kembali ke topik tadi Bun. Nah, jadi amalan yang saya sampaikan di sini itu pernah diajukan oleh istri kepada suami yang ingin menikahi pelakor. Dan si istri ini bilang ke suaminya bahwa suaminya boleh melanjutkan hubungan dengan pelakor tersebut dan menikahinya dengan syarat ya, mau melakukan amalan ini selama 40 hari. Nah, yang pertama, suami mau sholat berjamaah di masjid dan gak boleh ketinggalan 1 rakaat dari imam. Jadi mulai dari subuh itu suami sudah ada di masjid. Azan zuhur ketika suami ada di kantor, suami berusaha sholat berjamaah tepat waktu tanpa ditunda-tunda. Asar juga sama, gak boleh ditunda-tunda. Maghrib, isya ya juga harus disiplin. Kalau maghrib belum sampai rumah, ya sholat di masjid saat perjalanan. Amalan ini itu wajib ditekuni oleh suami beliau kalau memang berniat ingin menikahi selingkuhannya. Nah, lalu yang kedua, sholat tahajud bersama istri setiap hari. Nggak boleh putus selama 40 hari. Kan biasanya ada tuh Bun, beberapa hari di mana istri itu absen sholat. Nah, di momen-momen ini suami tetap wajib mengamalkan dan membangunkan istri untuk menemani suami. Lalu di sini istri harus ngapain dong Bun? Ya, menyiapkan kopi, menyiapkan sarung, menyiapkan sajadah, berzikir, berdoa dan sebagainya. Pokoknya yang penting di momen sepertiga malam terakhir ini suami dan istri itu sama-sama dalam kondisi terjaga. Nah, 2 amalan tadi Bun itu wajib dijaga sama-sama, baik oleh Bunda maupun juga dengan suami. Nah, untuk istri mungkin sholat fardunya itu nggak perlu berjamaah ya, karena untuk perempuan kan lebih utama di rumah. Oke, kemudian yang ketiga, setiap suami tidur, istri itu membacakan surah Al-Fajr di dekat kepala sang suami. Dan beliau mengulangi ayat ke-27 sampai ke-30 alias ayat terakhir sebanyak 5 kali dengan penuh penghayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, arji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, 3 amalan ini itu dijalankan secara istiqomah selama 40 hari tanpa putus sama sekali. Artinya, kalau tidak terlaksana sehari, ya artinya ya harus mengulang dari awal, mulai dari hari pertama lagi. Oke, kemudian amalan yang keempat, si istri ini secara lahiriah tetap melakukan tugas sebagai istri seperti biasa. Dan selama menjalani ikhtiar ini, ya meskipun beliau tahu bahwa suaminya akan menikah lagi, ya beliau merasa lebih tenang dan yakin bahwa Allah itu punya rencana yang terbaik. Ya, rencana yang terindah buat beliau. Ya, apalagi kondisinya saat ini suami beliau ini sudah menyanggupi syarat-syarat tadi dan mau diajak mendekatkan diri kepada Allah juga. Artinya, kalaupun nanti suaminya berhasil lulus ya persyaratannya sehingga berhak menikah lagi, ya beliau yakin Allah itu akan tetap memberikan takdir yang terbaik. Entah seperti apa nanti jadinya,
ya beliau ya tetap stay husnuzon saja sama Allah. Nah ini nih, kalau ternyata suami tidak sanggup menjalankan amalan tadi selama 40 hari berturut-turut, artinya suami tidak memenuhi syarat awal untuk menikah lagi. Ya, artinya suami harus legowo untuk mengakui dirinya bahwa dia tidak berhak menikah lagi. Fair ya bun? Nah ini mungkin bunda ada juga nih yang bertanya-tanya, bun, kalau suami ternyata nggak sholat tapi ngaku-ngaku sholat gimana? Nah, di sini bunda tidak perlu khawatir ya, karena di sini tadi sudah ada perjanjian. Kalau suami berbuat curang atau berbohong dan istri mengetahuinya, maka amalan harus diulang dari awal. Atau ya suami dinyatakan gagal. Tapi kalau istri tidak mengetahuinya, maka Allah Maha Tahu. Artinya, suami harus siap menerima hukuman langsung dari Allah. Entah Allah akan menggagalkan usaha suami ya, menyulitkan rezekinya dan sebagainya. Nah, bahkan bisa jadi Allah akan hukum dengan cara-cara yang lebih ngeri lagi, Bun. Dan gak hanya itu ya, Bun. Selama 40 hari, suami di sini wajib menahan diri dari berkhalwat atau berdua-duaan dengan selingkuhannya. Kalau ingin ketemu wanita selingkuhan, itu harus bersama istri syahnya. Chattingan pun itu harus bersama istri, nggak boleh chattingan kecuali sepengetahuan istri. Nah, kalau si suami ini sampai melanggar, ya hukumannya ya tadi, diberlakukan tadi, Bun. Oke, singkat cerita. Akhirnya syarat ini dijalankan dengan baik, Bun, selama genap 40 hari. Dan Bunda tahu apa yang terjadi? Menjelang hari ke-40, si istri ini merasa hatinya benar-benar tenang, ridho, ikhlas dan pasrah, serta dipenuhi rasa baik sangka. Ya, beliau berpikir, apapun yang Allah gariskan, semuanya adalah yang terbaik. Dan di saat yang sama, suaminya justru terlihat galau dan banyak dia merenung. Akhirnya di hari ke-40 suaminya bilang, ayah sudah batalkan rencana ayah menikahi dia. Ya, maksudnya wanita pelakor tadi. Ayah sudah cukup punya istri seperti bunda yang sabar, yang telaten dan berjiwa besar. Jarang ada perempuan setegar bunda. Maafkan ayah ya, Bun. Insya Allah ayah di sini akan fokus setia sama bunda. Masya Allah. Saya jadi ikutan merinding nih, Bun, dengan cerita yang saya sampaikan ini. Ya, Bunda bisa merasakan juga kan, Bunda? Inilah berkah dari ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan secara bersama-sama. Ya, hubungan suami, istri, dan Allah itu seperti segitiga ini, Bun. Ya, ketika dua-duanya itu mendekat kepada Allah, ya, Allah dekatkan mereka berdua. Tapi ketika dua-duanya sama-sama jauh dari Allah, Allah juga jauhkan juga hati mereka. Nah, gimana menurut Bunda? Apakah Bunda siap mempraktekannya? Oke, dalam hal ini mungkin Bunda bertanya-tanya, loh Bun, itu kan suaminya mau sholat. Nah, ini suami saya udah disuruh berkali-kali, dia nggak mau sholat. Nah, untuk yang satu ini, kalau berkaca dari kasus yang saya sampaikan tadi, ya memang harus ada tawar-menawar, ya, negosiasi. Dan untuk menjalankan ikhtiar atau riyadhah semacam ini, ya mungkin tidak semua istri bisa melakukannya sendiri. Kebanyakan ya memang butuh mentor, ya, butuh guru spiritual, dan butuh pembimbing. Tapi Bunda tidak perlu khawatir karena Bunda juga bisa mendapatkan bimbingan spiritual dengan saya seperti halnya istri yang saya ceritakan tadi. Nah, cara daftarnya gimana? Bunda cukup hubungi saja nomor yang ada di bawah ini ya, atau klik link yang ada di deskripsi video ini. Baik, semoga bermanfaat dan membawa keberkahan buat rumah tangga Bunda. Ya, saya Bunda Ipuspita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.